Saya simpel berpikir, kok comprehensive strategic partnership tidak terefleksikan di angka-angka, angka perdagangan maupun angka investasi. Itu harus terefleksikan. Disitulah mulai kita berkoordinasi dengan Jakarta bagaimana kita, saya kasih istilah, menggempur pasar Tiongkok supaya ini naik. Hal yang sama kita sampaikan juga ke China. Kita ini sahabat loh. Mestinya ada perlakuan khusus terhadap sahabat sehingga angka-angkanya meningkat. Naik tahun lalu itu kurang lebih 50%. Ekspor kita naik 70%. Karena itu surplus. Nah, tahun ini data Januari sampai September itu data dari China Custom, volume of trade, volume perdagangan kedua negara sudah 110,2 miliar US dollar. Halo sahabat Kata Data, bertemu kembali dalam wawancara khusus Kata Data yang merupakan rangkaian dari liputan khusus Kata Data untuk G20 Summit di Nusa Dua Bali. Kali ini saya bersama Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Cina, Bapak Jauhari Oratmangun. Apa kabar Mas Yura? Kabar baik Pak. Semoga halo, apa kabar Kata Data? Ya. Kali ini saya berkesempatan akan mewawancarai Pak Dubes terkait dengan bagaimana hubungan antara Indonesia dan Cina, khususnya di bidang perekonomian, dikaitkan dengan momentum event G20 Summit kali ini. Pak Dubes, mungkin pertanyaan pertama saya adalah, silahkan. Dengan momentum G20 Summit di mana Indonesia menjadi presidensi G20 Summit pada tahun ini, bagaimana Bapak melihat kaitannya kemudian ini bisa menjadi sebuah momentum dalam hubungan kerjasama antar negara, khususnya Indonesia dengan Tiongkok, Pak? Saya kira momentum G20 tahun ini itu punya banyak dimensi. Dia punya dimensi ekonomi, dia punya dimensi politik. Tapi kita kembali lagi ke awal pembentukan G20 adalah untuk membahas ekonomi global, apalagi dalam situasi krisis saat itu. Nah, G20 ini kurang lebih menguasai hampir 80% ekonomi dunia. Jadi apa yang dihasilkan saat ini itu akan mempengaruhi situasi perekonomian global saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira dalam kepresidenan kita saat ini, kita sudah punya tema Recover Stronger, Recover Together. Itu suatu tema yang punya punya menciptakan energi yang luar biasa, sehingga membuat kita semua ingin menghasilkan, dan itu digagas oleh Indonesia, hasil-hasil yang nyata, deliverables, yang konkret begitu. Jadi bukan lagi sesuatu yang di awang-awang, karena situasi saat ini itu dimensi ekonominya. Karena itulah kita datang dengan 3 prioritas tersebut. Global health, infrastructure, kemudian sustainable development, renewable energy, green economy, lalu transformasi digital. Khususnya terkait dengan emerging economies kita adalah UMKM dan lain-lain. Nah, tentunya akan punya dampak yang luar biasa. Namun demikian, karena situasi yang berkembang saat ini di Eropa, yang membuat dunia menghadapi krisis baik energi maupun pangan, ini juga harus diadres, harus dibahas begitu. Paling tidak pemimpin-pemimpin dunia akan hadir di sini. Selain itu, mudah-mudahan Bali bisa menciptakan conducive environment sehingga terjadi habits of dialogue among world leaders. Kalau itu terjadi, itu akan bisa mengurangi ketegangan yang saat ini terjadi pada tatanan global.
Nah itu mata dunia melihat ke Indonesia saat ini. Dan saya kira dari berbagai analisa tulisan yang bisa kita lihat saat ini Presiden kita bisa memainkan peran itu. Dari tingkat kehadiran saja kan sudah sangat signifikan. Dalam situasi yang susah saat ini, bisa hadir nyaris sebagian besar pemimpin dunia, itu sesuatu hal yang perlu diapresiasi. Nah sebelum KTT kan sudah banyak sekali pertemuan tingkat menteri, gubernur bank sentral, civil society, pengusaha-pengusaha, B20 dalam waktu dekat, E20 kemarin, juga ada fintech summit kemarin, leading up untuk summit yang akan terjadi dalam beberapa hari lagi. Itu telah menghasilkan juga rekomendasi-rekomendasi yang konkret yang bisa berkontribusi kepada hasil daripada G20 summit tersebut. Saya melihatnya kurang lebih seperti itu. Nah, dalam konteks ini, Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, pasti akan memainkan peran yang signifikan juga. Kalau kita lihat, dikaitkan saja dengan prioritas Global Health Infrastructure. Mereka sekarang menguasai paling tidak supply chain dari vaksin, medical devices, alat-alat kesehatan, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, di bidang renewable energy, mereka juga kemajuannya luar biasa. Dan sudah mempunyai target 2030 dan 2060, 2035 dan 2060. Yang kurang lebih sama dengan kita untuk carbon emission. Nah, yang ketiga, digital transformations. China salah satu leader di dunia saat ini. Dalam konteks 3 prioritas itu saja, pasti China punya peran sebagai ekonomi kedua terbesar di dunia. Yang berikut adalah krisis energi dan krisis pangan saat ini. Saya kira mereka akan punya kontribusi di situ. Dan yang terakhir tentunya dengan kekuatan Cina saat ini secara ekonomi, dia pasti akan ikut berkontribusi juga untuk mengurangi ketegangan pada tatanan global yang kita hadapi bersama-sama. Kurang lebih seperti itu, secara singkat. Ini menarik, Pak. Pak Dubes mengelaborasi 3 poin utama. Kesehatan, digital, dan transisi energi memang menjadi agenda besar di G20 ini, Pak. Dan tadi Pak Dubes juga sudah mention bahwa kemudian ketiga-tiganya ini nih Cina punya peran yang strategis. Dari sisi Indonesianya sendiri, Pak, opportunity atau peluang-peluang kerjasama yang mungkin lebih bisa dikonkretkan di 3 poin ini yang juga menjadi agenda G20, dan apakah kemudian ini juga dibahas entah itu di level leader ataupun mungkin level investment atau korporasi gitu, Pak? Saya kira kan kalau kita ambil pertama Global Health System, di mana Indonesia kita itu sudah merancang atau mengencourage suatu pembahasan yang kira-kira kita bisa merekonstruksi global health architecture seperti apa. Kita sampaikan di situ cooperation, collaboration untuk vaksin, kemudian obat-obatan, khususnya bahan baku, supply chain, dan medical equipments. Nah, dari tiga ini di bidang kesehatan sudah ada kesepakatan antara Indonesia dan China itu untuk menjadikan Indonesia sebagai regional medical hub untuk vaksin dan medical equipments. Dan berbagai kegiatan sudah kita rancang untuk hal tersebut, dan sebagian akan jadi kurang lebih ada 22 deliverables Tiongkok dan Indonesia Tiongkok dalam konteks G20. Sebagian ada di sektor pertama. Yang sektor kedua itu di bidang energi transisi energi, di mana kita sudah
saya kira presiden dan menteri-menteri terkait di bawahnya itu sudah pushing hard. Jadi mendorong secara habis-habisan untuk mengeksplorasi kerjasama dan akses kepada affordable clean energy, juga mengakselerate energi transisi energi dari fossil fuel menjadi non fossil fuel energy. Nah, di bidang ini pun kita sudah melakukan berbagai kerjasama dengan Tiongkok. Mereka akan terlibat dalam misalnya Kalimantan Utara, untuk kawasan Kalimantan Utara, industri hijau ya. Industri mungkin sebelum sampai ke situ supaya dapat gambaran yang luas, Indonesia dan China itu bisa mensinergikan konsep Global Maritime Forum, poros maritim, gagasannya Presiden Joko Widodo, dan Belt and Road Initiative, gagasannya Presiden Xi Jinping. Itu MOU-nya kita tanda tangani di bulan Maret tahun 2019. Itu terrefleksikan dalam 4 koridor ekonomi. Koridor ekonomi pertama itu ada di Sumatera Utara untuk hub ASEAN. Koridor ekonomi kedua itu ada di Kalimantan Utara untuk renewable energy, transisi energi, itu di Kalimantan Utara. Dan yang ketiga itu di Bali. Kura-Kura Island, untuk innovation and new technology. Karena itulah di situ nanti ada Southeast Asia, Tsinghua Southeast Asia Center for Innovation Technology. Nah, ini kan terkait dengan digital transformation. Lalu yang ketiga adalah Sulawesi Utara untuk hub ke Pasifik. Jadi kembali lagi ke prioritas kedua tadi, transisi energi. Nah, itu telah banyak dilakukan, nanti ada di bagian deliverables juga, baik itu untuk solar energy, baik itu untuk peralihan dari fossil fuel ke energi baru, lalu kemudian hydropower dan lain-lain. Sementara itu kan kita punya nikel yang banyak di sini. Karena itu dari nikel itu kemudian akan kita kerjasamakan dengan Tiongkok sehingga menjadi produk-produk turunan nikel sampai ke baterai. Kalau itu terjadi, kita akan menjadi salah satu supplier baterai terbesar di dunia. Lalu kemudian industrinya akan dikembangkan untuk industri dari hulu sampai hilir untuk electric vehicle. Saya kira dalam konteks itulah kan lihat berkeliaran di sini bus-bus yang menggunakan bus-bus menggunakan tenaga elektrik. Begitu juga sedan-sedan, kendaraan kecil dan lain-lain yang saya kira ada suatu semangat baru sekarang yang diciptakan mulai dari Bali untuk transisi dari fossil fuel dengan energi. Lalu yang berikutnya adalah digital transformation. Wah, itu sudah banyak sekali terjadi antara Tiongkok dan Indonesia, baik itu di bidang infrastrukturnya, di bidang e-commerce platformnya. Kita kerjasama dengan JD.com, dengan Tencent dan lain-lain. Artificial intelligence-nya, Internet of Things-nya, dan recently saya lihat sudah mulai bergairah di sini juga adalah blockchain. Jadi saya kira ini semua yang kita tumbuh kembangkan. Kenapa? Karena ini yang membuat China juga bisa leapfrogging dalam 20 tahun terakhir. Kita ingin juga Indonesia leapfrogging dalam 20 tahun terakhir ini dengan bekerja sama, berkolaborasi, tidak hanya dengan China, tapi juga dengan pemain-pemain global lainnya. Semua akan berada di Bali. Semua akan berada di Bali. Dengan demikian hal-hal ini bisa kita harapkan terwujudkan di Bali. Ya, menarik sekali Pak. Begitu banyaknya opportunity dan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Cina yang sudah berjalan dan next-nya seperti apa. Ini yang menarik juga terkait hubungan dagang antara Indonesia dan Cina. Kalau setahu saya ini juga berdasarkan data, kalau sebelum pandemi itu mungkin kita selalu baca kemudian kita mengalami defisit neraca dagang dengan China. Tapi kemudian
di masa pandemi atau setahun terakhir ini terlihat kemudian ada peningkatan yang cukup signifikan Signifikan, ya. ekspor Indonesia ke China. Betul. Selama ini kita di dalam negeri selalu ributnya soal impor barang Ya. dari China. Nah, Pak Dubes ngelihat perkembangan ini itu seperti apa dan apa sih yang sebenarnya terjadi kemudian sehingga kayaknya hubungan neraca dagang Indonesia ini bisa lebih perform terhadap China. Saya kira yang terjadi dalam konteks dengan China, pertama, saya melihat bahwa ada hubungan dan komunikasi yang baik antar kedua presiden. Itu yang pertama. Sehingga komunikasi yang baik antar kedua presiden ini terrefleksikan di banyak bidang. Pertama, di masa kita menghadapi COVID, lalu kerjasama vaksin, medical equipment, dan lain-lain. Itu selama 2 tahun ini mereka berkomunikasi secara telepon 8 kali. Dan terakhir kan kunjungan Presiden Jokowi bulan Juli yang lalu. Jadi itu, kemudian dari hubungan yang baik itu dijewantahkan oleh menteri-menteri terkait. Menteri luar negeri dengan partner yang komunikasinya lancar, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Menko Marinvest Pak Luhut, juga dengan State Councilor di Tiongkok, begitu juga Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, dan lain-lain. Sehingga itu kemudian terrefleksikan dalam bentuk kerjasama yang real, yang nyata. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pelaku-pelaku ekonomi kita. Pelaku-pelaku ekonomi kita, karena saya berinteraksi banyak dengan mereka, itu sudah pelaku-pelaku ekonomi yang saya mau bilang itu sudah punya attitude global. Karena mereka bisa menembus pasar Tiongkok. Pasar Tiongkok kan tidak mudah-mudah amat juga. Nah, waktu saya masuk ke sana, itu tahun 2018, volume perdagangan ekspor-impor dua negara menurut data dari China Custom, karena saya di sana saya pakai data China Custom, itu 78,6 miliar US dollar. Kita ranking kelima di ASEAN. Lalu saya berpikir, kita ini comprehensive strategic partnerships dengan China sejak 2013. Saya simpel berpikir, kok comprehensive strategic partnership tidak terrefleksikan di angka-angka. Angka perdagangan maupun angka investasi. Itu harus terrefleksikan. Disitulah mulai kita berkoordinasi dengan Jakarta bagaimana kita, saya kasih istilah, menggempur pasar Tiongkok supaya ini naik. Hal yang sama kita sampaikan juga ke China. Kita ini sahabat loh. Mestinya ada perlakuan khusus terhadap sahabat sehingga angka-angkanya meningkat. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah, di tahun lalu data custom China itu volume of trade antar kedua negara sudah di atas 120 billion US dollar. Naik tahun lalu itu kurang lebih 50%. Ekspor kita naik 70%. Karena itu surplus. Nah, tahun ini data Januari sampai September itu data dari China Custom, volume of trade, volume perdagangan kedua negara sudah 110,2 billion miliar US dollar. Itu dibandingkan tahun sebelumnya, periode yang sama sudah meningkat 29,2%. Sementara ekspor kita juga meningkat di atas 30%. Ini belum akhir tahun nih, baru sampai September. Itu sudah ada surplus yang signifikan. Jadi saya berharap bahwa by the end of this year, itu kalau melihat tren peningkatan sekitar 10 miliar per bulan, paling enggak Oktober, November, Desember, itu kalau tambah 30 miliar lagi, mudah-mudahan by the end of this year, kita bisa reach kurang lebih 140 miliar. Itu prediksi saya, tapi kita lihat nanti. Nah, ini kita harus berterima kasih kepada pelaku-pelaku ekonomi kita. Begitu juga berbagai kemudahan-kemudahan yang kita negosiasikan dengan pihak Cina sehingga bisa diberikan. Kemarin saya menyaksikan penandatanganan pembelian 2,5 juta ton palm oil dan produk-produk turunannya lagi dari Indonesia. Nilainya sekitar ada di catatan saya. 2, sekian billion US dollar. Ini kan tambahan lagi nih. Ini sebagai tindak lanjut dari
kunjungan presiden ke Beijing bulan Juli yang lalu. Itu di bidang perdagangan. Jadi pertama tadi hubungan yang baik antar kedua pemimpin, kemudian itu terrefleksikan dalam langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh menteri-menteri terkait. Yang ketiga adalah pelaku-pelaku ekonomi kita yang luar biasa. Karena kalau kita lihat dari produk-produk andalan kita, ya ini kan pelaku-pelaku ekonomi kita. Lalu kemudian yang keempat, regulasi-regulasi yang bisa kita selesaikan, baik melalui KBRI maupun kementerian terkait, yang sejalan paling tidak dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga itu juga mendorong ekspor. Nah, kurang lebih ini 4. Yang berikutnya investasi. Ya. Di bidang investasi, arus investasi, realisasi, itu sangat signifikan. Tahun lalu, itu realisasinya 4,6 billion US dollar. Tahun ini baru sampai bulan September, sudah 5,2 billion. Dan saya kira banyak announcement akan dilakukan selama G20 ini juga, karena kita akan merancang di sana sesuai instruksi dari Jakarta, Menlu, Pak Luhut, Pak Bahlil, Menteri Perdagangan, dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan by the end of this year, angka 5,2 ini bisa juga bertambah secara signifikan. Tiongkok sekarang investor kedua terbesar di Indonesia. Pertama Singapura, ketiga itu Hong Kong. Jadi kurang lebih seperti itu. Tadi menarik Pak, yang soal peningkatan investasi tadi Pak. Mungkin bisa dirinci sedikit aja sektor-sektor yang mana yang kemudian menjadi minat dari investor China. Itu sesuai dengan prioritas juga saat ini. Pertama adalah di bidang health infrastructure. Beberapa waktu yang lalu kan Presiden baru meresmikan. Jadi kerjasama, karena kita sadar bahwa dengan satu virus saja ekonomi global collapse. Jadi ini harus kita, jadi health infrastructure. Jadi infrastruktur kesehatan, ada vaksin dalamnya, ada supply chain, ada obat-obatan, ada medical equipments yang menjadikan Indonesia sebagai hub itu juga, Pak ya. Itu kan kesepakatan bersama. Yang kedua adalah di bidang transformasi digital, karena ini akan membuat Indonesia leapfrogging ke depan. Nilai transaksi digital kita di tahun 2020 itu sekitar 40-an billion. Kita diprediksi by 2030 itu 300-an triliun. 2025 itu 130 sampai 150 bukan triliun tapi miliar US dollar. Kita terbesar di ASEAN. Lihat aja sekarang bergairahnya ekonomi digital di Indonesia dengan adanya startup dan lain-lain. Itu dan kita dan banyak dari mereka juga itu bekerja sama dengan China. Dan yang ketiga itu prioritas yang tadi, transisi energi. Transisi dari berarti sejalan ya Pak ya, sejalan dengan prioritas dengan investasi yang mengalir. Contoh misalnya dengan kita melarang ekspor nikel, lalu kemudian kita mengekspor produk-produk turunannya, nilai tambahnya kan luar biasa. Ya. Nah sekarang kita melangkah lagi lebih maju dari itu. Jadi itu yang terjadi, karena itulah tingkat pertumbuhan ekonomi kita di triwulan ini bisa di atas 5,7%, satu-satunya di dunia saat ini. Ya, menarik Pak. Pertanyaan berikutnya adalah next gitu ya. Ini kan sudah merupakan tren yang sangat bagus gitu. Kemudian ada momentum G20. Begitu. Ke depan begitu. Tentunya ini walaupun Indonesia tidak lagi menjadi presidensi G20 tahun depan, tapi harusnya ini kan berkesinambungan apa yang sudah kita capai ini. Apa-apa lagi Pak kira-kira yang bisa menjadi sebuah opportunity, atau mungkin lebih ke Pak Dubes punya kebijakan-kebijakan atau program apa lagi nih yang kira-kira agar ini bisa terus? Oh ya, saya kira terkait dengan China, satu yang saya sebut tourism economy, ekonomi pariwisata. Itu kan kontribusinya signifikan juga sebelum COVID ke GDP kita. Ya. Sekarang kan sudah terbuka lagi. COVID sudah mulai tertangani. Even walaupun masih ada
apa varian-varian baru, tapi sudah mulai dibuka lagi. Lihat saja Bali sekarang ini. Jadi ini satu yang harus kita laksanakan juga terkait dengan China, karena sebelum COVID, turis Cina kan di atas 2 juta yang ke sini. Nah, jadi ini tourism economy. Itu harus kita bina, dan kreatif ekonomi, tourism and kreatif ekonomi. Karena ini menyatu ini. Ini kalau kita bisa laksanakan dengan baik juga, itu akan berkontribusi secara signifikan ke GDP kita. Jadi selain 3 yang tadi ditambahkan dengan tourism ekonomi, saya kira bisa luar biasa. Pasti survei dunia itu punya alasan yang kuat sehingga menyebutkan bahwa by 2045 Indonesia akan menjadi tahun emas. Salah satu ekonomi yang besar di dunia. Bukan tanpa alasan, lalu prediksi-prediksi berdasarkan data itu dihasilkan. Jadi menurut hemat saya ini kurang lebih. Jadi ke depan ini mengantisipasi pasca pandemi, tourism and creative economy. Mungkin satu pertanyaan terakhir lagi nih Pak. Saya ingin bertanya mengenai di mata China-nya sendiri. Seberapa melihat posisi peran Indonesia baik dari sisi ekonomi maupun mungkin juga geopolitik Pak saat ini dan ke depannya? Mereka melihat Indonesia itu sebagai partner sejajar ya. Pengalaman saya di sana selama bertugas sebagai duta besar, dan itu terefleksikan juga pada saat pertemuan tingkat menteri maupun pada saat pertemuan tingkat kepala negara. Kita bisa menyaksikan itu, bahwa percakapan yang terjadi adalah percakapan antar sahabat pada kedudukan yang sama, sejajar. Dan mereka butuh kita. Tahun depan kan kita akan jadi ketua ASEAN. Setelah G20 ASEAN. ASEAN bukan hanya ASEAN-nya, tapi ASEAN dengan partner-partnernya. ASEAN Plus. Kan itu plus 8 dengan 8 partner, lebih dari 8 partner karena Uni Eropa juga sudah. Ini kan suatu momentum yang luar biasa juga. Jadi momentum ini tetap dipertahankan dan ditumbuh kembangkan. Kita dapat lagi momentum baru sebagai ketua ASEAN di tahun 2023. Kalau momentum ini bisa kita sinergikan semua, dan itu menjadi kewajiban dan tugas kita bersama, saya kira 2030 akan menjadi sesuatu yang luar biasa buat Indonesia. Biasanya saya bilang kalau saya wawancara di China, coba pikirkan Cina 20 tahun yang lalu. Kan belum seperti sekarang. Think about China now. Lalu lihat 20 tahun ke depan. Nah, saya bawa analoginya ke Indonesia. Lihat Indonesia saat ini. Bandingkan dengan Indonesia 20 tahun lalu. Bukankah kita sudah maju sangat pesat? Nah, pikirkan Indonesia 23 tahun dari sekarang. Itu tahun emas 2045. If we are doing right now, kalau kita lakukan sesuatu yang tepat pada saat ini, maka tahun emas 2045 itu akan kita gapai. Menarik sekali sahabat Kata Data uraian dari Pak Dubes Djauhari Oratmangun mengenai bagaimana kemudian hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok dan khususnya di bidang ekonomi, dan itu terus mengalami peningkatan. Momentum G20 ini juga mengakselerasi hal tersebut, dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Dubes bagaimana begitu besar peluang Indonesia ke depan untuk kemudian dalam hubungan kerjasama ekonomi maupun hubungan dagang, sehingga kemudian apa yang ingin dicapai oleh Indonesia seperti tahun emas tadi Pak Dubes itu bilang, itu bisa tercapai. Terima kasih banyak Pak Dubes. Saya mau tambahkan satu lagi karena ini mungkin perlu. Jadi kebijakan luar negeri kita itu tetap sama, bebas aktif. Ini kan sekarang yang kita saksikan di Bali, ini bagaimana implementasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Kalau dulu Bung Hatta bilang mendayung di antara 2 karam. Sekarang kita mendayung di antara berbagai karam. Termasuk salah satu karam itu sosial media. Jadi bagaimana kita mendayung dengan baik. Dan sekarang presiden kita ini
sedang mendayung di antara berbagai karam yang ada sekarang Ya. tanpa menubrukkan perahu Indonesia ke karam tersebut, Ya. ke karang tersebut. Karena kalau kita tabrakan perahu Indonesia ini ke karang tersebut, bisa karam kita. Nah, mendayung yang cantik di antara berbagai karang tersebut, itu yang sedang terjadi, itu yang sedang kita saksikan saat ini. Dan itu menjadi yang sebuah diharapkan. kunci juga Ya. ke depan ya Pak ya. Kalau kita mendayung dengan baik sekarang, ini akan terus sampai ke depan. Menarik sekali Pak. Bagaimana kemudian salah satu prasyarat atau yang bisa dicapai itu tuh dengan prasyarat bagaimana kemudian kita bisa bebas dan aktif tadi. Terima kasih banyak Pak Dubes atas kesempatan wawancaranya. Demikian sahabat Kata Data, wawancara saya dengan Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Cina, Bapak Jauhari Oratmangun. Terima kasih.